Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa untuk kita semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang kedua. Seperti hari-hari Minggu sebelum Natal, liturgi Minggu kedua Advent dikhususkan untuk mempersiapkan kita, umat beriman, menantikan kelahiran Yesus Kristus. Minggu yang lalu kita diingatkan untuk senantiasa berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu bila mana waktunya akan tiba. Jangan sampai ketika waktunya tiba, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita sedang didapatinya berpesta pora dan kemabukan, kecabulan dan hawa nafsu, perselisihan dan iri hati. Minggu ini ditampilkan kepada kita sosok Yohanes Pembaptis. Ia mengajarkan kepada kita apa yang mesti kita persiapkan selama masa penantian ini. Dia berseru di padang gurun, "Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat." Seruannya yang mengajak kita untuk bertobat sepertinya adalah hal yang serius dan sangat mendesak. Karena memang Yohanes Pembaptis adalah orang yang menjadi saksi kebenaran dan kebaikan Tuhan. Dan dia tahu betapa jahatnya dosa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bencana yang terjadi di dunia saat ini adalah hilangnya rasa dosa di antara banyak orang. Orang tidak takut lagi kepada Tuhan. Orang tidak lagi merasa bersalah ketika mereka berbuat dosa. Orang tidak merasakan kebutuhan untuk bertobat. Padahal pertobatan semestinya tidak harus selalu dikaitkan dengan dosa berat. Setiap orang, saya dan Anda semua dipanggil kepada pertobatan, termasuk mereka yang menganggap diri tidak melakukan dosa berat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hidup ini seperti perjalanan yang menuju kepada suatu perubahan. Berjalan kepada kebenaran, berjalan kepada Tuhan. Terkadang kita semua sadar, dalam perjalanan kita sering dibolak-belokkan, akibatnya kita bisa tersesat. Dalam masa Advent ini, kembali kita mendapat teguran, mendapat peringatan dan pesan yang sangat indah dari Santo Yohanes Pembaptis. Dia katakan, kapak sudah di dekat pohon. Kalau kapak sudah di dekat pohon, itu artinya pohon yang tidak berbuah siap untuk ditebang. Ini menjadi peringatan bahwa hidup manusia di hadapan Tuhan diharapkan menghasilkan buah yang berlimpah. Hidup kita juga sama, diharapkan juga menghasilkan buah-buah cinta kasih. Di sana ada kelemah lembutan, di sana
ada kesabaran, di sana ada pengampunan, dan di sana juga ada pelayanan. Bukan malah kemarahan, kebencian, dendam, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah betapa pentingnya peringatan Santo Yohanes Pembaptis ini untuk mengindahkan pertobatan. Kita memang sudah dibaptis, tapi sekali lagi kita juga terus-menerus dipanggil kepada pertobatan. Jangan terlalu percaya diri seperti orang Farisi dan Saduki yang menganggap diri lebih saleh dibanding orang lain. Bahkan mereka menganggap diri pasti selamat karena mereka adalah keturunan Abraham. Tunggu dulu. Sebab Tuhan katakan, dari batu-batu ini pun Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan setiap orang yang melakukan kehendak Bapa. Kesenangan kita ialah takut akan Tuhan, sebab Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut perkataan orang lain. Mari kita menuju kepada jalan Tuhan. Selagi ada waktu, kita songsong kehadiran Tuhan dengan pertobatan kita. Tuhan memberkati.